korbannya tuh banyak, ada oh my god itu korban perkosaan, korban pelecehan, dan itu anak-anak SD. Allahu Akbar. Anak-anak SD, tolong. Dan mereka mengalami kerentanan itu. Di mana? Maksudnya ruangnya tuh ruang apa? Sekolah kah atau kampung? Nah, salah satu hal yang aku dapat dari aku ikut sebuah camp tentang perdamaian nih, Ru. Kenapa itu sih salah mulu? Apa sih? Anda punya konflik dengan saya? Kenali diri dan kenali potensi kamu, dan juga kerjasamakan apa yang ingin kamu wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku seneng banget karena hari ini ada perempuan cantik, cerdas, dan juga yeay, kita ada Neni Adamuka. Oh itu Bener? nama panggung sih. Nama panggung. Oh nama panggung Anda justru. Nama panjangnya ada Neni Agustina Adamuka. Nah, Neni Agustina Adamuka. Adamuka tuh dari mana sih? Itu nama marga kami. Daerah? Sebenarnya aku ada turunan Flores, tapi orang tuaku bikin marga sendiri akhirnya. Oke. Bisa ya bikin marga sendiri? Bisa, karena kita udah gak bisa men-tracking kemana sejarah keluarga saya di Flores. Oke, baik. Tapi Anda kayak peranakan sih Jawa-Jawa gitu tapi lah ya kelihatannya. Sebenarnya Timur Tengah sih aku. Jadi gimana sih? Oke, hari ini aku bersama dengan Neni dari Aman Indonesia. Betul? Indonesia, betul banget. Aman tuh apa? Aman damai, tentram, cinta kasih sesama manusia. Silakan boleh dijelaskan. Thank you banget ya udah diundang di podcast yang keren banget sama IPPNU. Dari aku dari Aman Indonesia, The Asian Muslim Action Network, sebuah organisasi gerakan di tingkat nasional dan juga regional yang ngomongin tentang isu perempuan, perdamaian, dan juga kepemimpinan perempuan begitu. Oke, luar biasa. Hari ini kita tuh akan berbicara atau kan tadi gue udah dijanji bahwasannya tidak akan serius. Kenapa? Muncul lagi keseriusan itu. Hari ini kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik sekali, yaitu menciptakan ruang damai ala anak muda. Dan pas banget bintang tamunya atau narasumber pada kesempatan kali ini adalah Neni yang banyak bergerak di bidang perdamaian, kemudian juga keperempuanan yang gak sih, dan banyak lagi. Ini kita ketemu di forum Advancing YPS, ya nggak sih? YPS ya, apaan tuh YPS? YPS itu Youth Peace and Security agenda yang agreement bersama para ketua kepala negara pada waktu itu, yang nggak sih, di United Nations. Nah, kita ketemu di Laos dan saya sangat tertarik banget sama Neni karena memang kerja-kerjanya tuh sangat luar biasa, apalagi melibatkan anak muda, ya nggak say. Salah satunya juga ini ada buku yang sudah diterbitkan, ada Perempuan Perdamaian, kemudian ada juga Girl Support Girls ya. Bener. Ini luar biasa sekali. Boleh cerita nggak sih tentang buku Perempuan Perdamaian ini gimana? Oh ya, mungkin dari kerja-kerja Aman Indonesia yang banyak kita itu mengadvokasi isu women, peace and security, sebuah agenda global sebenarnya teman-teman. Itu di tahun 2000 dikeluarkan oleh PBB, Dewan Keamanan PBB, untuk memberitahu bahwa perempuan tuh punya agensi yang besar untuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik. Nah di Indonesia kita mengawal agar jadi sebuah kebijakan gitu ya, bersama dengan kelompok CSO atau Civil Society Organization. Sejak tahun 2014 itu ada namanya Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Konflik Sosial atau RAN P3AKS. Nah, buku yang di sebelah kiri ini yang pink, judulnya Perempuan Perdamaian. Dua-duanya adalah pink BTW. Oh iya, itu adalah kisah ya, sejarah kita dituliskan oleh Ibu Adriana Feni, Ibu Irin Gayatri, dan juga Ibu Dwi Rubianti Khalifah, direktur kami. Itu menuliskan tentang sejarah pengadopsian agenda Women Peace Security di Indonesia sampai jadi kebijakan nasional. Gitu. Nah, pertanyaannya sebagai orang awam, aku akan mewakili suara orang awam di sini. Emang ada konflik ya di Indonesia? Sebenarnya ini menarik banget sih, Ru. Itu juga ada hubungannya sama aku gimana bisa nyemplung
tercemplung dan menyemplungkan diri dalam dunia perdamaian, terus menciptakan toleransi bersama teman-teman muda dan juga sekarang kerja di NGO. Aku juga berawal dari asumsi itu kalau selama aku hidup kan aku tinggal di keluarga yang baik-baik aja, terus di lingkungan yang kayaknya nggak ada konflik deh, nggak ada yang orang tembak-tembakan, nggak ada orang yang kayak misalnya diberitakan ada teror, ada apa di Malang tuh kayak seolah-olah udah peaceful gitu. Kemudian ada pertanyaan, emang Indonesia tuh ada konflik ya? Nah, setelah aku belajar di universitas, terus mengenal beberapa teman-teman yang di komunitas gitu, itu baru muncul sih kesadaran. Ternyata konflik itu bukan berarti konflik yang besar gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi konflik tuh bukan hanya konflik yang besar, termasuk kayak tembak-tembakan itu yang enggak sih? Tapi konflik tuh bisa dalam kategori apa saja? Nah, sebenarnya konflik itu sebuah kondisi yang natural terjadi. Misalnya aku sama kamu nih berbeda pendapat atau berselisih tentang kayaknya bubur ini enaknya diaduk deh, kamu bubur enaknya dipisah gitu. Nah, itu perselisihan itu sebenarnya udah bentuk konflik. Masuk konflik itu? Itu konflik. Bubur diaduk deh. Iya, tapi gimana konflik itu nanti berkembang jadi kita jambak-jambakan. Nah, itu udah tahap konflik selanjutnya. Nah, jadi boleh aku ulang mungkin ya untuk teman-teman di rumah. Jadi itu dimulai dari perselisihan. Dari mulai perselisihan kemudian juga dilanjutkan dengan aksi apa ya dibilangnya? Kekerasan. Nah, itu baru masuk dalam ruang lingkup konflik kayak gitu. Konflik itu banyak banget di definisi. Stage-nya ya, tahapnya dari mungkin kita lagi perbedaan pendapat, nanti kalau mungkin di-trigger lagi sama hal-hal yang lebih membuat ada orang termotivasi untuk membuat kekerasan, itu ada tahap lagi gitu. Sampai konflik terbuka yang mungkin kita sering dengar, ada kayak konflik antar ras, terus mereka saling membunuh, saling apa. Nah, itu termasuk udah konflik tahap antar agama. Konflik antar agama. Jadi misalnya kayak kita punya prasangka yang beda sama orang nih, kita udah mencurigai orang mungkin A, B, C, D, E gitu. Bisa jadi itu tahap awal tuh untuk pemicu konflik gitu. Gue panjang banget ya tadi. Gak apa-apa. Itu ilmu baru sebenarnya. Bukan ilmu baru sebenarnya, tapi kayak update wawasan lah. Kalau orang sebenarnya udah banyak tahu tentang konflik ada. Tapi karena kita sendiri yang tidak merasakan itu, jadi kita merasa kayak konflik itu bukan suatu hal yang perlu kita selami lebih dalam kayak gitu. Atau kita waspada. Betul, waspada karena Indonesia sendiri mungkin ada konflik, tapi memang di daerah-daerah tertentu. Dan mayoritas daerah di Indonesia tuh kita aman, damai, tentram. Benar nih, yakin. Nah, makanya maksudnya itu kan itu dari persepsi orang awam, karena sebenarnya yang tahu lebih lanjut Neni, karena Neni juga memang terlibat banyak di area tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya kategori definisi konflik dan lain sebagainya. Terus juga ternyata banyak sekali konflik, ada stage-nya dan lain sebagainya. Kembali ke Aman Indonesia dan juga ini Indonesia Berdialog dan lain sebagainya. Branding Anda lah pokoknya. Anda sudah bekerja sampai mana, apa saja programnya, coba boleh disampaikan dan diceritakan. Gitu ya. Sebenarnya Aman Indonesia tuh udah tahun ini tahun ke-16. Aman Indonesia bekerja untuk perdamaian dan juga pemberdayaan perempuan ya di Indonesia. Kalau aku sendiri nyemplung di Aman itu sejak 2016 karena magang. Jadi magang dari magang di universitas. Dari universitas. Nah, itu yang awalnya aku tadi merasa kayaknya di Indonesia tuh nggak ada konflik deh gitu. Terus pas magang, aku juga ngambil studi tentang hubungan internasional, jadi sangat tertarik dengan isu-isu terkait konflik, perdamaian gitu. Tapi pengalaman secara langsung gitu ya, melihat gimana sih orang tuh didiskriminasi gitu, gimana sih aku merasakan mungkin ancaman dari orang gitu ya. Nah, itu emang gak banyak gitu loh aku alami gitu. Nah, di magang itu akhirnya aku dikasih pertanyaan juga tuh yang memantik aku untuk keluar dari ruang nyaman aku di kuliah hanya membaca buku atau membaca konflik di luar gitu, digali gitu. Oh, ternyata banyak loh permasalahan di sekeliling kita gitu. Seperti misalnya diskriminasi kepada teman-teman yang berbeda.
misalnya juga ketidakpenerimaan terhadap orang-orang lain gitu ya, dan itu diekspresikan gitu, rasa benci, rasa nggak suka gitu. Oke, mungkin ini juga akan relate sama diri saya sendiri gitu. Tapi karena mungkin saya anaknya sih agak bodoh amat gitu. Jadi tidak terlalu merasa kayak kayaknya saya dibedakan dengan orang lain. Tapi kalau secara mungkin kategori dikucilkan iya gitu. Karena memang dari segi penampilan fisik tuh saya nih cantik banget, bukan itu. Emang cantik, emang cantik. Makasih. Iya. Tapi maksudnya kayak dari kulit misalnya gitu, walaupun sekarang sebenarnya warna kulit dan sebagainya itu udah kayak we are all the same kayak gitu nggak sih? Tapi maksudnya adalah orang-orang awam yang justru kayak masih melihat kita yang berpostur berbeda, fisik berbeda itu tuh kayak satu hal yang aneh kayak gitu, dan akhirnya timbul kekerasan secara verbal. Yes. Kayak gitu. Kemudian juga akhirnya dibilang sakit hati sih karena itu udah berjalan secara udah panjang, jadi kayak udah bodo amat gitu kalau sekarang. Tapi mungkin ada orang-orang yang nggak bisa defense itu, akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri dan akhirnya kayak timbul permasalahan dia nggak mau bergaul dan lain sebagainya kayak gitu nggak sih? Nyambung sama kamu tadi, Ri. Jadi sorry guys. Iya, sebenarnya permasalahan-permasalahan di sekeliling kita tuh bisa dilihat jadi kayak tadi kan itu permasalahan kayak misalnya diskriminasi terhadap mungkin bentuk tubuh, terus juga standar kecantikan di masyarakat, itu tuh bisa digali loh dalam perspektif kalau tadi kita ngomong women peace and security. Jadi kalau tadi kita ngelihat tentang konflik itu ada perbedaan pendapat dan sebagainya, kita ngomongin sekarang tahap selanjutnya nih tentang perdamaian misalnya. Gimana mengelola konflik biar nggak jadi kekerasan, dan juga gimana kita menciptakan perdamaian. Nah, salah satu hal yang aku dapat dari aku ikut sebuah camp tentang perdamaian nih, Ru. Kenapa sih salah mulu? Apa sih? Anda punya konflik dengan saya? Kita sudah kenal lama loh. Kita sudah kenal lama, tolong. Nggak ada Ri-nya ya nama kamu ya? Nggak ada. Oke, guys, sorry banget. Oke, silakan. Oke, dan ini juga dekat banget dengan isu perempuan sih. Itu adalah kita bisa kayak mulai dengan menerima diri sendiri. Jadi peace atau perdamaian itu bukan hanya sesuatu yang kayak misalnya nggak ada konflik, sesuatu yang selalu aman dan damai atau aman dan tentram gitu ya. Tapi perdamaian tuh bisa juga kita gali gitu ya dari state of ourselves, misalnya kondisi diri kita kalau kita tuh menerima diri sendiri. Jadi perdamaian dari dalam diri. Terus nanti menciptakan perdamaian dengan orang lain, terus perdamaian dengan lingkungan. Banyak banget. Tapi ini menarik sih kalau menurut aku pribadi. Kadang tuh kita tuh bisa menciptakan ruang aman untuk orang lain ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena banyak orang, termasuk saya dulu, yang akhirnya menimbulkan kayak kayaknya saya terlalu banyak kekurangan nih, orang lain kayaknya mendiskriminasi saya nih, begini. Akhirnya saya tidak berani untuk bergaul dan lain sebagainya. Dan sekarang fenomena yang ada saat ini, banyak orang, apalagi sekarang kita udah melek mental health ya, udah nyambung ke mental health, tapi banyak orang yang akhirnya memiliki konflik kepada antar dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia berdamai, dan itu tuh menjadi sebuah peluang penciptaan perdamaian di ruang publik bagi kelompok tertentu kayak gitu. Misalnya teman-teman mungkin aku bilang bisa teman-teman disabilitas, teman-teman let's say yang punya orientasi seksual berbeda, kemudian teman-teman yang artinya dia yang punya kerentanan, bahasa perdamaiannya kerentanan itu, setelah dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia baru bisa memberikan mungkin aku nggak bisa bilang inspirasi sih, tapi dengan dia bisa berdamai dengan diri sendiri tuh kita jadi enak untuk ikut berkontribusi ke ruang yang ruang lebih publik luas. kayak gitu sih. Oke. Gue mau nyambung sih. Oke. Saya.
gue. Iya udah nggak apa-apa. Terserah Anda mau gue. Iya. Ngomongin juga tentang tadi ya isu apa namanya yang khas tentang perempuan. Tadi kan banyak kamu sebut juga kayak misalnya diskriminasi yang menyasar perempuan, dan apa namanya itu juga yang kemudian kita lihat gitu ketika kita ngobrol sama teman-teman girls, perempuan muda. Jadi isu yang mengancam perdamaiannya perempuan muda itu juga banyak banget. Disebutkan juga kayak tadi ya, mungkin diskriminasi fisik, terus kayak body shaming, terus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender gitu. Itulah kenapa sebenarnya Aman Indonesia itu selama ini punya fokus kerja bareng perempuan, baik perempuan dewasa maupun perempuan muda, itu karena strategis banget, Ru. Karena ketika kita ngomongin perempuan, kita itu nggak cuman ngomongin dia doang, tapi perempuan sendiri itu merepresentasikan kelompok yang selama ini di masyarakat itu kayak di nomor 2-kan gitu kan. Dia disubordinasi, didiskriminasi. Nah, perempuan sendiri akhirnya punya sensitivitas untuk lebih peka terhadap permasalahan dari kelompok lain yang juga dimarginalkan atau dipinggirkan. Kayak tadi disebutin juga kan, ada kelompok disabilitas, terus kelompok minoritas seksual ataupun minoritas agama. Maka sebenarnya perempuan tuh lebih punya kepekaan gitu loh, untuk apa namanya, kalau dia berdaya akan memberdayakan orang lain. Gitu. Nah, itu makanya strategi kita untuk meng-engage perempuan itu kita rasa sangat-sangat strategis. Karena perempuan itu juga apa namanya, banyak sih agensi perempuan yang bisa digali untuk dia jadi pembawa perdamaian gitu, atau orang yang punya apa namanya peran untuk mencegah konflik, terus membuat masyarakat itu lebih sustain gitu ya, perdamaian di dalamnya gitu. Iya, apalagi sekarang di era yang everything serba mudah ya. Kalau saya karena kemajuan teknologi pastinya dari keuntungannya semuanya jadi mudah, dan akhirnya perempuan juga banyak yang apa ya, bisa memberikan apa kayak perannya di apa nih, di sektor manapun kayak gitu. IPPNU sendiri untuk informasi ya, IPPNU sendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, memang kita concernnya di anak-anak pelajar kayak gitu ya, karena kita melihat bahwasannya saat ini sebenarnya gue terinspirasi dari workshop kita waktu itu sih ya, karena gini, banyak sekarang orang-orang tua, bukan saya sedang mengkritik. Banyak orang tua sekarang tuh kayak nggak ngerti sebenarnya anak muda ini maunya apa sih kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, dan akhirnya perlu banget dorongan dari anak-anak muda atau bahkan pelajar. Coba kita ngobrol, diskusi bareng dan lain sebagainya. Makanya aku tuh seneng banget pas lagi di momen event kita tuh ada intergenerational dialogue. Itu kayak wow, kayak orang-orang yang lebih punya banyak pengalaman ini terbuka banget nih sama anak-anak muda, mau apa gitu. Bukan kita yang apa-apa tuh kita disalahin, apa-apa tuh kita disalahin kayak gitu. Kaitannya adalah artinya akan ada kesinambungan, kemudian juga keselarasan antara orang tua dan juga anak muda terkait dengan perdamaian ini kayak ngomongin gitu. Balik juga nih, makanya itu ketika kita terbuka ya ruang untuk dialog dengan apa namanya kelompok lain gitu ya, anak muda dan kelompok lain, mengikis stigma yang disematkan pada anak muda. Itu juga kenapa kita itu penting banget nih sekarang menyuarakan ada agenda Youth Peace and Security. Iya, kita sekarang beralih ngomongin ke Youth Peace and Security. Iya, karena emang sebenarnya itu tuh kayak apa ya, kayak dua hal yang saling melengkapi. Betul. Ketika perempuan mendapatkan rekognisi perannya, terus dia juga tahu bahwa ada kelompok lain yang punya peran yang penting juga, tapi kok nggak dilihat-lihat ya sama dunia itu, sama masyarakat, kalau dia itu tuh punya agensi untuk membangun perdamaian, yaitu Youth and Peace and Security agenda ini ada 5 poin ya kan, ada protection, prevention, kemudian juga ada participation, partnership, and the last one disengagement and rehabilitation. Iya kayak gitu. Jadi YPS apa itu? Ya aduh, itu nanti kalau itu kita bahas di luar aja ya. Yang ini nanti akan ada tema, akan ada episode sendiri. Oh berarti ada episode kedua ya? Ada episode tentang YPS. Sekarang masih pembicaraan tentang perdamaian. Alright. Mungkin secara lebih luas aja lah ya. Tadi
belum disampaikan nih. Apa tuh? Kerja-kerja aman nih apa aja? Tadi mungkin ini salah satu ini kali ya, Girls Support Girls ini juga salah satu apa ya program aman itu juga nggak? Ini adalah program kerja sama Yowes. Aku akan mungkin breakdown dikit lah ya tentang Aman Indonesia dan kerja-kerjanya itu kita sebenarnya punya strategi bergerakan gitu ya, strategi bekerja yang ingin kita pacu gitu ya, ada dampak yang terjadi gitu. Pertama kita kerja sama perempuan. Kita membuat program namanya Women School for Peace. Oke, apa tuh? Jadi kita punya mitra itu sekolah perempuan perdamaian yang ada di 43 sekarang di 43 desa. Sekolah perempuan perdamaian. Nah, di sanalah ruang kaderisasi, ruang perempuan-perempuan di akar rumput itu punya meningkatkan kapasitas mereka, baik dari sisi tadi penerimaan diri, terus gimana dia mengkapasitas diri mereka dengan banyak pengetahuan gitu terkait kepemimpinan, terkait isu-isu sosial gitu dan skill-skill yang menunjang mereka untuk bisa jadi perempuan yang berdaya. Terus nanti mereka akan bertransformasi menjadi individu yang berdaya, terus memberdayakan keluarga, terus dia juga punya agensi di komunitas, bahkan dia bisa punya ruang di misalnya pengambilan keputusan di desa. Wow. Nah, itu melalui Women School for Peace. Women School for Peace di 43 desa. 43 desa di seluruh Indonesia. Ya, kita kerja di if I'm not mistaken 7 provinsi. 7 provinsi. Iya. Oke, itu satu strategi ini ya. Yang strategi kedua kita merasa penting banget meng-engage baik itu komunitas maupun inisiatif-inisiatif yang punya nilai-nilai progresif. Makanya kita kerja sama anak muda, makanya kita kerja sama komunitas lain yang ngomongin tentang perdamaian, pencegahan ekstremisme, itu kita sangat terbuka. Bahkan kita mengkonsolidasi banyak kelompok-kelompok CSO gitu ya, untuk punya kerja bareng gitu. Kita mengkonsolidasikan suara-suara progresif di Indonesia. Kita juga kerjasama dengan namanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ya, KUPI, ya tahu. Nah, itu kita banyak juga sih dari NU ya pastinya. Ini sih ada senior officer bukan senior officer. SC itu apa sih? Steering Committee Bu Badriah kalau nggak salah. Iya, itu kebetulan saya ngajar di pondoknya di FYI aja, nggak penting. Oh ya. Intinya ternyata saling berkoneksi ya sebenarnya ya kerja-kerja kita. Yang ketiga tuh kita juga menggunakan media sih, Ru. Jadi media tuh kita anggap sangat penting banget nih untuk sarana kita lebih banyak menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Iyalah, apalagi sekarang semua orang menggunakan salah satu tools media yaitu handphone ya nggak sih? Jadi kayak penyebarannya akan lebih masif juga pastinya. Dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Tapi pertanyaannya adalah sebelum ke program selanjutnya, apakah konsumsi tentang perdamaian ini laku di anak muda dan juga ya mungkin perempuan kalau dari pandangan aku ya, konsumsi ini maksudnya perbincangan, terus kayak konten-konten perdamaian gitu ya. Menurut aku itu masih sangat relevan dan masih bisa punya kesempatan untuk laku gitu ya di masyarakat. Karena tapi belum masif nggak sih? Nah, makanya itu salah dia. satunya kita membuat pertemuan Podcast. dialog ini juga untuk pasti memasifkan terkait perdamaian ini karena banyak orang yang tidak merasa penting padahal kita tuh perlu adanya prevention. Kita nggak tahu apalagi sebentar lagi akan ada pemilu tahun politik yang kita tuh akan diombang-ambingkan dengan isu-isu yang dimainkan pada saat itu. Ini sudah mulai banyak terlihat ya nggak sih isu-isu atau munculnya konflik-konflik yang nanti akan bertarung. Ada polarisasi di antara masyarakat gitu ya gara-gara pemilu perbedaan pendapat. Nah, preventionnya nih justru harus kayak dikuatkan, makanya perlu sekali kita membahas terkait dengan perdamaian ini. Lanjut di apalagi tadi baru 3 media itu benar banget sih, media itu makanya arena juang kita itu salah satunya ya dengan media gitu. Kita kerjasama dengan misalnya
ada mubadalah.id untuk kita banyak memproduksi narasi positif gitu ya. Jadi mitranya Aman gitu. Kemudian juga ada namanya Puan Menulis. Mereka para penulis perempuan muda, bukan sih. Oh, jadi bukan. ada sendiri gitu. Oke. Kita merasa penting juga engage para penulis-penulis perempuan yang punya perspektif yang kuat gitu ya tentang gender, tentang perdamaian, dan mereka itu keren banget gitu loh. Mereka bisa sangat produktif untuk memproduksi narasi perdamaian ataupun narasi keadilan gender di media. Jadi strategi media itu kami gunakan juga. Dan yang terakhir itu advokasi, Ru. Jadi advokasi kita menjadi mitra pemerintah untuk menurunkan kebijakan-kebijakan ataupun mengadvokasi kebijakan baru gitu ya yang terkait perdamaian dan keamanan. Alright, oke. Sangat luar biasa sekali. Kita boleh tepuk tangan dulu ya. Kayak aja yang tepuk tangan. Iya, semoga. Tapi menurut kamu udah dari magang sampai sekarang udah berapa tahun berarti di Aman? Kalau kerja sih udah 2 tahun ya, 2 tahun. Iya dari sama magang itu. Selama magang dari 2016, jadi udah cukup lama sih. 2016 ke 2023. Hampir 7 tahun ya. Dan bersama. apa kegelisahan yang paling kamu rasakan dalam isu perdamaian ini? Iya. Oke, ini pertanyaan yang cukup reflektif sih. Ngelihat diri aku sendiri juga yang kadang-kadang menjalani pekerjaan ya, karena berkutatnya sama isu-isu ini kadang-kadang juga aku perlu untuk refleksi juga nih, kayak pertanyaan kamu tadi, apa yang paling menggelisahkan aku tentang perdamaian. Yang mungkin salah satunya adalah ini ya, anak muda selain dia itu masih punya banyak tantangan untuk diakui gitu ya peran-perannya, aku juga merasa keresahan yang aku rasakan sebagai anak muda adalah mungkin juga banyak dari kita yang masih acuh nggak acuh gitu loh. Oke. Merasa nggak penting. Merasa kayak cuek. Terus ya udahlah, ini mungkin masalah orang lain gitu, nggak relate sama aku gitu. Nah, menurut aku adalah membuka percakapan-percakapan ataupun membuka ruang-ruang untuk kita tuh tumbuh kepekaannya terkait isu di sekitar kita itu penting banget. Nah, kadang-kadang percakapan atau ruang-ruang ini tuh masih minim gitu, Ru. Pertemuan dengan orang yang berbeda, pertemuan dengan kita mengklarifikasi prasangka kita, itu kadang-kadang masih minim. Aku masih agak memiliki question di tadi apa? Prasangka. Prasangka. Itu maksudnya gimana ya? Iya. Suatu ketika aku ikut camp nih. Ini kalau dari pengalaman aku ikut camp antara Muslim dan juga Kristiani, jadi interfaith gitu. Nah, yang awalnya aku merasa kayak tadi ya, Indonesia itu damai-damai aja, nggak ada konflik. Ya dulu ada sih konflik, tapi sekarang emang masih ada tuh orang tembak-tembakan atau apa, karena aku merasa masih konflik yang kayak gitu. Nah, suatu waktu di camp itu ada sesi kita itu menuliskan prasangka-prasangka kepada kelompok yang berbeda. Jadi yang Islam itu menuliskan prasangka kepada yang Kristen, yang Kristen menuliskan prasangka pada Islam. Itu macam-macam banget tulisannya. Itu seru banget sih. Terus dan si fasilitatornya tuh sangat ngomporin kita untuk udah kamu tuliskan aja semuanya yang menurut kamu kamu pikir itu adalah kelompok sebelah gitu. Nah, camp ini diinisiasi oleh namanya Young Interfaith Peacemaker Community, sebuah komunitas anak muda juga gitu. Nah, di situ akhirnya kita berani tuh ngomong Kristen itu gini, Islam ada gini. Nah, terus ada itu head speech gak sih? Tapi kan untuk di ruangan itu. Tapi memang kita saling mengkonfirmasi gitu ya. Jadi itu ada ruang dialog akhirnya. Oke. Terus prasangka kamu apa tuh? Banyak banget, Beb. Kayak udah pokoknya semuanya aku iniin lah. Terus akhirnya kita punya ruang untuk konfirmasi. Jadi bener nggak sih ini, bener nggak sih itu. Nah, itu ruang-ruang kayak gini tuh sebenarnya masih minim. Tapi setelah kita saling mengenal dan mengkonfirmasi, ada titik yang bikin aku tuh langsung kayak nangis, bener-bener nangis. What's that? Itu adalah ruang ketika ada orang yang testimoni anak muda. Dia mengalami diskriminasi karena kepercayaan dia, karena agama dia sejak dia kecil. Dan yang mendiskriminasi dia adalah orang dewasa. Jadi dia itu sebenarnya dia dari ras Chinese gitu, terus dia Kristen, terus dia pulang sekolah ya kayak anak sekolah biasa, terus dia tuh diolok-olok sama orang dewasa karena orang dewasanya itu rasnya apa ya?
ya orang Indonesia yang bukan orang Indonesia, maksudnya ya berbeda lah dari iya, dia oke, gitu. oke. Terus kayak diolok-olok rasnya, diolok-olok apa namanya ya ras dia, terus diolok-olok agama dia karena dia pakai kalung gitu ya. Terus si anak ini nggak tahu emang apa salah saya gitu, dan dia pulang ngomong ke orang tuanya, dan akhirnya dia merasa ada perasaan kok ada orang yang melihat aku kayak gini ya, kok aku diperlakukan kayak gitu. Nah dia tuh cerita itu, padahal dia tuh udah gede dan dia udah kayak dewasa gitu, dan dia cerita di forum itu gimana dia mengalami diskriminasi oleh orang dewasa karena dia itu berbeda gitu dan dianggap berbeda. Nah di situ aku langsung kayak, ternyata ada ya teman aku yang mengalami kayak gitu dan itu dilakukan oleh kelompok aku gitu. Oke. Terus ada juga anak muda yang masih mengalami trauma konflik, kayak kan kita ingat ya di tahun akhir-akhir 90-an dan 2000-an itu kan ada konflik tentang etnis juga sih sebenarnya di Ambon dan di Poso gitu ya. Nah teman aku tuh dari Ambon, ternyata dia tuh masih membawa masih membawa trauma karena konflik dan juga kekerasan yang ada di sana. Jadi kalau ada suara orang mukul besi gitu ya, dia itu secara refleks langsung berdiri dan ingin menyelamatkan diri gitu. Wow. Dan itu tuh masih ada Sampai saat ini. sampai dia cerita itu gitu. Terus aku ngerasa kayak wah, ternyata masih banyak ya residu-residu kekerasan yang dialami anak muda gitu. Nah, jadi kemana-mana. Jadi balik ke ruang yang minim tadi, ruang yang minim juga untuk kita saling mengklarifikasi prasangka yang kita pendem sendiri, terus kita merasa kayak kayaknya itu emang kelompok sana itu emang kayak gini deh orangnya, dan itu nggak dikonfirmasi dan nggak ada ruang rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu yang ketika aku mendengar kelompok teman aku yang didiskriminasi tadi, dan akhirnya ada perwakilan dari kelompok aku, maksudnya kan tadi ada teman-teman Kristen ya yang menceritakan pengalamannya, terus ada perwakilan dari kelompok Islam itu datang ke dia terus minta maaf dong, mewakili orang yang mendiskriminasi dia, terus minta maaf, terus kayak berpelukan, terus bener-bener kayak suasananya tuh ya ampun, luka yang selama ini dia bawa gitu, terus itu tuh diakui gitu ya, dan ada orang yang minta maaf sama dia gitu. Terus kayak aku sadar ternyata aku punya prasangka kayak gitu ke orang yang berbeda, terus kayak oh my god gitu. Dan ruang kayak gitu tuh sebenarnya harusnya lebih dibanyakin. Iya, aku sih sepakat ya. Waktu itu aku juga pernah mengikuti dari forum R20 ini kan kita ada apa tuh R20? Religious 20, tapi ini kan waktu itu di held by PBNU kan. Tapi kita bikin youth R20 Youth Festival ya waktu itu, dan kita juga akhirnya ada satu forum di mana kita berdialog antar agama, anak muda yang ya berbeda agama kayak gitu, dan akhirnya kita sepakat di situ bahwasannya ya kita memang boleh memiliki kepercayaan yang berbeda gitu, tetapi atas nama kemanusiaan kita tidak perlu untuk saling menghujat dan lain sebagainya. Justru kita di sini bagaimana harus saling berkolaborasi, kemudian atas namanya tuh atas nama kemanusiaan atau atas nama perdamaian kayak gitu. Kita ngambil ruang lingkup yang lebih besar dibandingkan kita harus membahas terkait dengan agama lo kan ini, gue nggak mau sama lo kayak gitu dan lain sebagainya, atau enggak misalnya lo makan ini di agama gue nggak boleh, jadi kita nggak boleh berteman. Kan itu sebenarnya nggak ada kolerasinya gitu nggak sih, kayak misalnya si orang Kristen memakan suatu hal atau let's say makan babi, kemudian kita yang Islam kita nggak makan, terus kenapa itu diributkan kayak gitu, padahal kan apa yang kita makan dan dia makan ya udah itu udah masing-masing kayak gitu kan. Yang perlu harus dinaikkan isunya justru bagaimana ini kita kamu orang yang berbeda, aku juga berbeda dengan kamu, tapi kita bisa kerjasama, membuat dialog-dialog untuk perdamaian dan lain sebagainya. Forum-forum itu aku sangat sepakat sama kamu, kayak forum-forum itu harus diperluas dan diperbanyak, kemudian juga dimasifkan kayak gitu. Kemudian tadi kita sampai ke apa tadi? Strategi. Bukan yang keresahan kamu. Ada lagi mungkin keresahan yang selama 7 tahun kamu di dunia perdamaian ini. Oke, sebenarnya banyak Oke, tapi yang keluar di otak aku aja ya. Ngomongin juga tentang kekerasan ya, kekerasan yang dialami khas oleh perempuan.
itu juga salah satu hal yang kemudian kita rasa adalah isu yang juga dekat sama kita gitu sehari-hari. Aku ngobrol sama teman-teman namanya Girl Ambassador for Peace. Dia adalah komunitas yang mewadahi para girls usia remaja gitu. Dan mereka ngomongin tentang isu-isu khas anak muda perempuan yang mengalami diskriminasi, yang mengalami pembatasan-pembatasan. Rata-rata diskriminasinya apa sih? Oh banyak banget, Ru. Misalnya kalau teman-teman nanti baca buku Girl Support Girls yang diproduksi oleh teman-teman Girl Ambassador for Peace, itu satu cerita bisa mencakup banyak isu anak muda, anak perempuan. Seperti nggak apa-apa disampaikan aja. Iya, misalnya ya dia itu mengalami pembatasan dari orang tuanya untuk bersekolah. Nah, hanya karena dia anak perempuan. Nikah aja gitu. Nah, terus ada juga pernikahan anak. Jadi perkawinan anak itu ada yang alami. Terus kekerasan seksual, misalnya penyintas perkosaan. Iya, banyak sih sebenarnya yang terjadi, apalagi di ruang lingkup keagamaan itu juga sering ya kan. Sekarang nowadays tuh kayak makin banyak yang happen kayak gitu. Itu kayak menyayat hati sekali sih, karena memang kadang mereka tuh merasa bahwa mereka terintimidasi, itu pertama. Yang kedua, mereka nggak berani untuk speak up. That's the things that our Girls Ambassador for Peace itu sedang galakkan. Dan itu kami sebagai kayak lembaga gitu ya, NGO itu sangat mendukung apa yang dilakukan para girls. Mereka itu ingin mensupport teman-teman perempuan untuk berani bicara. Perempuan berani bicara. Nah, Girl Support Girls yang kita lihat di situ ada cerita-cerita anak muda, itu adalah bentuk anak muda perempuan tuh berani berbicara. Dan tulisan ataupun buku itu bukan hanya kita sekedar itu adalah deretan huruf, tapi itu adalah bentuk mereka itu berdaya, mereka punya kekuatan untuk mungkin merecall masa yang pahit, tapi mereka juga berani untuk menuliskan itu sebagai bentuk dia itu pulih gitu ya, pulih. Dan di cerita-cerita yang mereka ceritakan itu mereka nggak hanya mengingat masa-masa yang kelam, tapi mereka tuh gimana cara mereka bangkit dan gimana cara mereka mengajak perempuan lain untuk berani kayak mereka. Itu ini banget sih, kalau kita mengulas kembali trauma tuh kayaknya agak banyak orang sulit. Yang berprinsip, agak sulit pasti. Banyak orang yang berprinsip bahwa udahlah mendingan dilupain aja daripada kayak harus mengingat luka lama. Padahal dengan kita mengingat luka lama kemudian diabadikan melalui tulisan, media dan lain sebagainya, atau disampaikan, itu tuh bisa membuat orang tuh akhirnya memiliki keberanian untuk pulih, kemudian memiliki keberanian juga untuk, karena dia udah berani, masa saya nggak berani, sih. Jadi ini bukan dalam rangka untuk menjatuhkan atau kembali mengulik kisah lama atau trauma dan lain sebagainya, tapi kita bagaimana kita menginspirasi melalui kisah-kisah kita, walaupun melalui kisah kelam kita, itu juga kayak penting banget sih. Dan aku benar-benar appreciate teman-teman Girl Support Girls ini ya. Kasih salam dong. Terima kasih ya untuk Ambassador sini. Terima kasih ya Ambassador for Peace, kalian telah membuat satu karya yang sangat luar biasa dan pastinya ini harus dibaca oleh anak-anak perempuan Indonesia. Dan IPPNU yang juga pelajar mantul juga banget. Harus baca ini Girl Support Girls gini, karena kita bisa melakukan langkah-langkah pasti. Ini sebenarnya skupnya kecil banget, kita cuma minta teman-teman buat tulis cerita gitu nggak sih, kemudian kecil tapi berdampaknya gede banget. Makanya kecil tapi berdampaknya tuh luar biasa sekali kayak gitu. Itu adalah keresahan yang emang itu nyata terjadi. Jadi ruang aman untuk para perempuan berbicara itu it's really minimal, masih kayak sulit banget dicari gitu loh. Belum lagi tapi nanti kenapa ya perempuan itu sulit untuk berbicara tentang hal tersebut? Apa karena malu atau banyak banget. Karena apa? Rata-rata apa ya permasalahannya? Banyak banget. Kalau kita ngelihat ya, misalnya dari faktor internal dia sendiri, mungkin ya dia butuh waktu untuk menerima diri ketika terjadi sesuatu sama dia. Belum lagi mungkin dia sangat takut dengan pandangan orang terhadap dia. Banyak banget kan sebenarnya di masyarakat kita itu yang kayak masih menganggap
harga diri seorang perempuan terletak pada misalnya A B C D E gitu ya. Terus kayak perempuan kalau mengalami ini itu udah nggak akan ada yang Mau sama dia kayak tuh, gitu ya. so many Iya. stigma yang disematkan pada perempuan harus A B C D E dan harus memenuhi kriteria A B C D E. Nah, mungkin itu juga jadi salah satu penghambat gitu ya bagi perempuan untuk berani bicara gitu. Yang lain juga support system yang masih minim mungkin ya. Ya, support system Jadi sih, kayak itu dia juga bingung harus ngomong sama siapa gitu. Jadi Gitu sih. memang harus dibanyakin lembaga-lembaga yang mengawal isu-isu ini kayak gitu. Oke. Ya. Kok gue jadi nge-lag gitu, tapi kayak karena kayak prihatin banget sih. Iya. Prihatin banget. Mungkin kita untuk anak-anak perempuan yang di kota mungkin kita bisa merasakan ketentraman gitu, tapi Iya bener. tapi kalau untuk di desa kemudian daerah-daerah rural area itu juga makanya stigmanya jauh berbeda gitu. Kalau di kota mungkin kita bisa bebas berekspresi, mayoritas ya, bukan semua, tapi maksudnya mayoritas kita bebas berekspresi. Tapi yang di desa enggak, karena mungkin mereka dari orang tuanya itu justru jangan bikin malu ya, kamu jangan ya, atau apapun itu, akhirnya mereka nggak berani untuk speak up dan lain sebagainya. Iya. Oke. And actually desa dan kota ada kemiripan juga terkait dengan isu-isu justru ada perempuan. kemiripan ya? Ada kemiripan, ada juga yang mungkin lebih khas gitu ya dialami. Tapi mayoritas kayaknya permasalahan yang dialami perempuan itu nggak hanya terbedakan. Kalau di kota hanya lebih peaceful, yang di desa nggak. Itu Enggak gitu. tetap dua-duanya itu sangat menyesakkan dada kalau dilihat. Menyesakkan dada. Oke, emang kalau di kota karena acuh itu Pak mungkin kali ya? Iya, karena ancaman kekerasan, ancaman stigma itu. Tapi emang ancaman kekerasan di kota tuh lebih parah daripada di desa? Oke, aku ceritakan di tahun lalu nih Beb. Oke. Jadi di tahun lalu di sebuah wilayah banyak sekali cerita. di Jakarta Timur, itu wilayah yang cukup padat penduduk. Ternyata di sana angka kekerasan seksual itu tinggi banget menimpa anak-anak. Dan Aman Indonesia bersama dengan sekolah perempuan dan juga dengan kelurahan di sebuah kecamatan di Jakarta Timur, itu kita mendorongkan ada program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, karena merespon sebuah kasus yang banyak sih, korbannya tuh banyak, ada itu korban perkosaan, korban pelecehan, dan itu anak-anak SD. Allahu Akbar. Anak-anak SD, tolong. Dan mereka mengalami kerentanan itu. Di mana? Maksudnya ruangnya tuh ruang apa? Sekolah kah atau kampung? Di kampung padat penduduk. Dan itu masih kayak mungkin di permukaan aja, itu penggaliannya masih harus terus dilakukan gitu loh. Dan boleh tahu nggak pelakunya tuh apa ya rata-rata mereka? Ya pelakunya tinggal di sekitar situ gitu. Maksudnya warga biasa kah atau pendatang? Ada yang pendatang, ada yang juga memang mungkin udah bermukim di sana gitu. Ada yang sudah diadili, ada yang masih kayak dia berkeliaran karena mungkin saat itu ya orang tuanya si korban masih merasa harus menutupi kasus gitu, nggak perlu diperpanjang. Ada yang dia sangat proaktif untuk mencari keadilan anaknya gitu. Jadi pekerjaannya tuh juga masih banyak PR gitu loh di kota besar. Banyak sekali ya. Ternyata kesini saya. Oh iya, sana. Maaf ya, ini baru pertama. Apa sih? Terus kita mau ngomong apa nih? Banyak ya. sekali. Ini tapi BTW udah jam 3.26 ya. Iya. Jadi kayak almost berapa jam kita ngobrol? 40 menit. Oh, 40 menit. Apa? Aku jadi penasaran juga nih, IPPNU bikin program podcast kayak gini tuh ini untuk apa sih nanti ke depannya? Enggak, sebenarnya begini. Kita kan anak muda ya kan. Kita memanfaatkan kemudahan. Kita mengambil manfaat-manfaat dari teknologi. Salah satunya ya kemudahan-kemudahan mensyiarkan informasi, kemudian update tentang bagaimana sih sebenarnya isu-isu yang terjadi di kalangan anak muda, khususnya pelajar. Ternyata tadi ini aja baru bintang tamu yang pertama udah mencengangkan sekali ya, banyak sekali korban-korban. Kita kayak oke, berarti memang perlu banyak sekali hal-hal yang dibahas
bahas nih di dalam podcast ini. Kayak gitu, memanfaatkan teknologi dan pastinya kita mau berperan. Salah satu perannya adalah kita mengangkat isu-isu kayak gitu. Jadi orang semakin banyak yang mengetahui, akhirnya mereka aware dan akhirnya mereka memiliki prevention tersendiri khususnya bagi diri mereka sendiri dan ya umumnya ya pastinya untuk keluarga dan lain sebagainya kayak gitu. Seperti itu sih kalau di IPPNU. Sebenarnya IPPNU nih di kepengurusan yang saat ini karena kita baru baru kongres di tahun kemarin dan baru pelantikan di tahun ini, kita memiliki banyak sekali program-program kerja yang yang pastinya banyak melibatkan anak muda juga. Kalau gue tuh di bidang HI, makanya kemarin gue sempat di agenda YPS, kemudian juga nanti banyak sekali hal-hal yang mau kita angkat isunya. Salah satunya ini akan ada webinar terkait dengan Afghan Girl. Wow. Karena memang gimana ya perasaannya kita sebagai anak muda, kita oleh otoritas pemerintah dilarang untuk bersekolah tuh kayaknya gimana ya? Kita sebenarnya nggak perlu untuk membahas itu, tapi maksudnya kayak itu kan hak dari masing-masing individu gitu, untuk itu tuh kewajiban yang perlu disediakan oleh otoritas pemerintah kayak gitu. Tapi justru malah dilarang, ini kayak gimana sih sebenarnya gitu. Memang kita tahu konflik yang terjadi di Afghanistan, dan anak-anak kalau kita nggak diberi pendidikan apalagi modal untuk meraih cita-citanya kayak gitu. Itu kan salah satu modal besarnya yaitu berpendidikan itu kayak gitu. Dan akhirnya kalau berpendidikan semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita memiliki pengalaman, pastinya juga akhirnya pemikiran kita juga akan semakin wide dan juga jadi semakin luas kayak gitu, jangkauan jaringan, kemudian juga jangkauan apalagi informasi juga akan semakin luas kayak gitu, dan itu akan mempermudah kita untuk mencapai dream kita kayak gitu. Kalau aku merhatiin kamu cerita tadi ya, dari keresahan melihat sebuah kejadian gitu ya, terus inisiasi apa yang bisa dilakukan. Nah sebenarnya kesadaran ini tuh harus dimiliki oleh tiap orang. Teman-teman yang nonton ini apalagi ya, teman-teman bisa kayak mengulik lagi dari dalam diri teman-teman nih, ketika masih bingung ingin melakukan apakah ini isu yang dekat sama aku atau enggak. Itu mulai dengan kayak refleksi lagi deh ke dalam diri teman-teman itu. Kalau misalnya masih ada ingin mengulik permasalahan di dalam diri tuh bisa juga untuk menumbuhkan perdamaian di dalam diri tadi. Atau juga teman-teman bisa mulai merasa kayak melihat suatu isu ataupun suatu kejadian terus teman-teman ngerasa resah gitu. Itu adalah hak kita berpendidikan, kok itu direnggut gitu aja sih sama, terus kita bisa ngapain. Nah percakapan-percakapan tentang keresahan itu adalah modal awal untuk kita bergerak itu. Betul. Dan itu bisa, dan itu sangat mungkin untuk dipercakapkan dengan orang lain, terus teman-teman bisa menemukan allies atau teman-teman yang satu frekuensi betul, sama IPPNU misalnya, yang sangat banyak keresahannya gitu ke teman-teman yang masih sekolah, ataupun sama banyak banget komunitas muda gitu ya, teman-teman bisa ngobrol sama mereka untuk apa yang bisa kita lakukan bareng. Dan pekerjaan yang dilakukan anak muda itu bukan kaleng-kaleng, itu bukan sesuatu yang kayak ya udah itu anak muda cuma bikin ini tuh. No, kita sangat berkontribusi. Betul, apalagi sekarang Indonesia memasuki bonus demografi di mana umur anak muda tuh lebih banyak daripada orang-orang tua lah ibaratnya kayak gitu. Iya, tahun lalu sebentar dan kontribusi kita justru harus semakin banyak lagi karena ini waktu kita. Kayak banyak negara-negara yang sudah mengalami bonus demografi dan akhirnya negara itu menjadi negara yang sangat makmur. Negara menjadi negara maju, salah satunya Korea Selatan, Jepang dan sebagainya. Kayak gitu, karena memang anak muda pada waktu itu tuh benar-benar memaksimalkan diri. Nah begitu pun juga sekarang di Indonesia kayak gitu. Tolonglah anak muda Anda, kita iya saya maksudnya, iya termasuk saya juga gitu. Kita banyakin kontribusi, dan kontribusi itu bukan harus sesuatu hal yang wah gimana besar kayak gitu. Dimulai dari apa yang kamu bisa, atau apa yang kamu sukai. Kalau itu sih saran gue, apa yang kamu sukai, dan kita mulai dari situ. Kalau misalnya saya pribadi suka bicara
bicara dan kita mulai bikin podcast ini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus memulai dari apa yang kita sukai supaya kita sebenarnya ngejalannya biar ikhlas sih gitu. Gitu Fun ya. dan lain sebagainya. Kemudian dari apa yang kita bisa, misalnya kamu bisa ngajarin orang tentang IT dan lain sebagainya. Karena banyak anak-anak muda di luar sana kita sebenarnya kehausan. Kita tuh kehausan aktualisasi diri. Ya. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri tuh kita tuh sebenarnya kehausan untuk diakui oleh bukan hanya diri kita tapi juga lingkungan dan lain sebagainya. Sebenarnya salahnya ada pada diri Anda sendiri karena Anda tidak mau mengaktualisasi diri Anda. Orang yang bisa mengaktualisasikan dirinya itu kalau dia memiliki aku nggak bilang apa yang dibutuhkan sih, tapi apa yang bisa dikerjakan. Dan banyak banget sektor yang bisa dikerjakan oleh anak muda. Banyak banget. Salah satunya memasifkan isu perdamaian ini Iya. yang dilakukan oleh Neni dan teman-teman Aman, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi. Thank you banget. Ya, IPPNU juga aku yakin banyak banget kontribusinya. Oh ya jelas dong. Tapi memang kita sekarang skupnya walaupun masih di Nahdlatul Ulama kita tetap akan juga memperluas skup kita di seluruh pelajar Indonesia dan juga luar negeri. Karena saya kebetulan di bidang HI. Jadi Apa saya sih juga HI? hubungan internasional. Oh, interpersonal ya? Bukan? Interpersonal internasional saya. Jadi bagi isu-isu internasional Afgan, girl, kemudian juga apa ASEAN dan lain sebagainya itu bagian saya. Jadi saya memiliki tugas yang sangat besar dan banyak. Oke. Balik lagi ke Nen. Sebenarnya harapan kamu sebagai anak muda nih dalam mengatasi konflik ini seperti apa ya? Harapan pribadi nih ya, atau gimana? Iya boleh, harapan pribadi. Oke, kalau harapan pribadi sih aku secara pribadi punya kapasitas untuk bisa terus bergerak gitu ya, terus mengupayakan perdamaian di dalam diri, perdamaian di sekeliling aku gitu. Jadi masih terus ingin punya ruang, punya kemampuan, punya kapasitas untuk berkembang terus dan memberdayakan diri dan memberdayakan orang lain gitu. Itu harapan pribadi aku dan aku rasa tempat yang sekarang aku jalani itu masih sangat tepat untuk aku punya ruang-ruang tadi meningkatkan kapasitasku dan sebagainya. Kalau harapan untuk anak muda yang lainnya adalah harapan untuk kita bisa lebih banyak kolaborasi, kerjasama dan nunjukin kalau anak muda itu emang punya peran yang sangat-sangat penting gitu di segala sisi pembangunan ataupun pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, pencegahan ekstremisme. Itu aku harapannya adalah teman-teman muda punya energi untuk berkolaborasi, untuk kerja di isu sosial dan sebagainya. Oke. Banyak anak muda yang nggak tahu caranya gimana. Tadi kita udah kulik satu tips ya, kayak misalnya dimulai dari diri sendiri. Betul. Terus beresonansi, berkolaborasi dengan join komunitas yang ada di sekeliling dia. Betul. Intinya nggak diem. Betul, nggak diem dan nggak menerima. dipendem. Betul, nggak menerima apa ya udahlah nggak apa-apa saya mendapatkan perlakuan ini. Anda itu, kenapa bisa anak muda kayak gitu ya lo tolong. Ya kan? Dia gak diem itu pasti. Gak diem, mengkomunikasikan, berdialog, ngobrol. mengkomunikasikan. Jangan ngobrol terkait dengan mau beli apa ya kira-kira yang ada di Shopee hari ini. Bukan itu apa diskon juga ya kan, Liptin. Bukan itu. Tapi kira-kira yang lebih bagaimana bisa membangun untuk arah yang lebih baik gitu dalam terkait dengan isu perdamaian ini kayak gitu. Terus nanti berkolaborasi dengan kelompok lain yang berbeda. Terus kolaborasinya juga nggak hanya dengan kelompok-kelompok yang udah sefrekuensi tadi, tapi lebih mengarah pada misalnya mengkomunikasikan sama yang pemangku kebijakan gitu. Itu kan part yang susah ya. Nah, advokasi itu ya. Itu menurut aku sih part yang susah karena pada kenyataannya di orang-orang pemangku kebijakan ini melihat kayak ya udah ini bukan nggak ada keuntungannya ya udahlah gitu nggak sih? Iya, tapi juga jangan lupa di Indonesia kita punya pemangku kepentingan yang khusus ngurusin isu pemuda gitu ya.
Jadi kita tahu itu ada kesempatan, ada peluang gitu ya untuk kita bisa ngobrol nih sama allies kita di pemerintah yang kayak ngerti banget kayaknya ya isu pemuda. Nah, itu maka masih ada kesempatan untuk ngobrol gitu dengan pemerintah. Dan ini juga sih yang lagi dilakukan salah satu koalisi di Indonesia, namanya Koalisi Anak Muda untuk Indonesia Damai, yang kita itu kumpulan dari kelompok anak muda yang bekerja di isu perdamaian, pencegahan konflik, ekstremisme, dan juga pengaruh utamaan gender, itu untuk mendorongkan agenda youth peace and security itu mainstream atau ada di Indonesia. Mau itu nanti jadi sebuah kebijakan nasional kayak rencana aksi nasional tentang pemuda dan perdamaian misalnya harapannya ya. Nah, itu yang sedang kita cobakan untuk komunikasi sama pemerintah. Jadi kita lagi mengkoordinir untuk di wilayah-wilayah itu nanti ada kayak misalnya ngobrol nih bareng pemuda, apa sih isu-isu kerentanan kalian, apa sih kapasitas pemuda, apa yang bisa dikerjasamakan gitu. Dan itu nanti kita obrolkan dengan pemerintah dan harapannya sih nanti ada sebuah payung gitu ya untuk pemuda yang punya kerja-kerja di isu perdamaian keamanan itu lebih jadi partner setaranya pemerintah untuk kerja bareng, menciptakan perdamaian di wilayahnya gitu. Karena memang salah satu poin dari YPS agenda ini kita kerja bersama. Jadi anak muda kerja bersama dengan semua stakeholder. Bukan pemerintah bekerja untuk anak muda. Maksudnya maksudnya udah bukan jadi pasif ya anak muda ya. Benar. Maksudnya bukan kita hanya pemerintah membuat ini kebijakan ini kita ya udahlah ngikut ya. aja. Kayak cuman ya udah diikut-ikutin di program ini. No, kita yang jadi leadnya. Anak muda punya inisiatif ini, kerja bareng sama pemerintah. Yang paling penting yang harus di garis bawahi adalah keterbukaan pemerintah dong untuk memberikan ruang, kemudian juga melibatkan anak muda. Jangan cuma kita ya udahlah. Kita akhirnya maksudnya kayak inisiatif kita tuh dipakai ketika udah last minute atau kayak gitu, karena memang beberapa tahun ke depan kan kita yang nge-lead. Kalau kita nggak dilibatkan nanti kita banyak maksudnya keamatiran tuh jadi semakin semakin masif kayak gitu. Kita hanya tahu di sedikit-sedikit aja dan itu kan kayak menjadi hal yang kurang baik gitu kalau kita tidak mengetahui secara dalam. Jadi ngeh ya, kenapa penting banget kerja bareng pemuda, kenapa penting banget sebenarnya pemuda tuh strategis jadi mitra ya karena tadi siapa yang bakal ngelanjutin kalau bukan kita gitu. Siapa yang punya inisiatif yang mungkin lebih kenal gitu ya dengan pasar yang tadi kamu bilang mayoritas nih sekarang anak muda. Itu ya kita sendiri dong gitu, bukan kayak orang yang bukan muda kemudian tahu tentang anak muda kayak gimana, ya kita dong yang lebih punya pengetahuan tentang anak muda itu. Jadi we are orang yang sangat-sangat strategis untuk diajak kerjasama. And we are the agent of change. Itu bukan cuma quotes belaka ya. That actually works. Kayak gitu. Mumpung kita masih muda. Under 30 gitu. Oke. Baiklah, ini thank you banget ya buat obrolan hari ini. Kamu punya ini gak saran-saran mungkin buat Saran apa nih Beb? Ya saran aja buat anak muda dalam isu perdamaian. Oh iya, mungkin yang mau beli buku ini di mana ya belinya? Itu bisa diakses di website kita sih gratis, untuk ini buku gratis. perempuan perdamaiannya. Tapi kalau untuk girls, support girls, teman-teman bisa langsung kontak sama Girl Ambassador for Peace. Kita akan cetak ulang, kita akan sebarkan, komunikasikan. Kita bisa kerjasama loh sama IPPNU. Boleh. Nanti kita ngobrol di balik layar. Kalau di sini gak? Tadi silakan. Saran ya. Saran, kita sadar kalau anak muda itu punya banyak kesempatan untuk berkarya, untuk mengembangkan diri, maka kenali banget diri aku, diri kamu, benar-benar kenalin kamu sukanya apa, kamu pinginnya berkontribusi di apa, dan jangan takut untuk membuat inisiatif walaupun itu kecil yang di start dari kamu dan kamu komunikasikan dengan banyak orang yang sevisi sama kamu, dan gak perlu merasa sendirian karena anak muda itu sangat bisa berkolaborasi kalau aku mau ngomong. Jadi apapun itu yang kamu sering overthinkingkan malam-malam, aku bingung mau gimana, itu omongkan dan kolaborasikan sama orang-orang gitu. Itu saran.
kenali diri dan kenali potensi kamu dan juga kerjasamakan apa yang ingin kamu wujudkan. Udah sih itu aja. Wah, keren sekali ya. Kenali diri, kenali potensi diri, kamu melakukan apa, berkontribusi apa, dan pastinya anak muda bisa banget untuk berkolaborasi. Karena memang banyak sekali ya di Indonesia khususnya anak-anak muda yang sekarang benar-benar aktif banget. Jadi jangan pernah takut, karena salah ciri-ciri orang yang tidak bisa maju adalah orang yang takut. Mau Kasih ini takut. ayatnya, Beb. Ayatnya apa ya? Lu jangan gitu lu dong. Ayat cinta. Pokoknya jangan pernah takut itu ya, Say. Jangan pernah takut. Kenapa sih rata-rata orang yang nggak bisa itu emang rata-rata orang yang bisa itu nggak bisa dulu. Iya dong. Gak bisa dulu. Gak tiba-tiba langsung bisa. Gak bisa. Karena itu banyak latihan dan sebagainya gitu. Salah coba lagi. Benar. Kayak gitu. Oke, demikian podcast Ambil Kelas Berkesan kali ini. Makasih banget loh Neni. Luar biasa sekali informasinya tadi ya terkait dengan isu perdamaian. Dan actually the best practice it was like wow, mencengangkan sekali ya. Ternyata memang sangat dekat dengan kita. Tapi mungkin saja kita nggak ngeh. Karena kita keacuhan diri itu sangat tidak baik sebenarnya ya gitu. Tapi kita banyak yang mengimplementasikan itu kayak gitu. Makasih Neni untuk waktunya. Thank you banget IPPNU. Iya, terima kasih pastinya IPPNU. Dan semoga bermanfaat ya obrolan kita bisa berkolaborasi kita ini. Lagi. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai jumpa. Bye bye.